Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Tadi ada mata pelajaran Mata pelajaran fisika. fisika. Ya. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Tapi udah beres. Ya. Sulit? Tadi gurunya nggak masuk, cuma ngasih tugas. Oh, berarti ya enak ya nggak ada ini. Tapi itu pasti udah selesai. Udah. Udah selesai. Tapi belum selesai semua. Oh belum. Emang umurnya apa? Minggu besok kayaknya. Nggak dulu, mintanya diselesaikan minggu besok. Oh gitu. Berarti ini dikerjain terus dirapiin minggu depan. Iya. Baik. Baik. Sebelum memulai sesi waktu ini kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai ini kita berdoa supaya dan supaya masih dalam Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Era Maria dari SMA 1 di Pulau Kudus, kelasnya SS 9. Ya, absen 27. Panggilannya siapa? Aira. Iya. Aira, rumahnya mana? Rumahnya Sukolilo. Loh, berarti kesini terus gimana? Kenapa? Dekat kok mas, cuma 10 menit. Sekolah ini kesini. Sukolilanya sini, perbatasan Kudus. Sekolah pagi kan? Mungkin, nanti desa Baturan itu loh, yang dekat. Itu lewatnya mana? Oh, yang sini. Iya, cuma nomor 10 doang. Berarti bagus ini ya? Iya, bagus. Masih bisa ya sekolah sini? Bukan itu nggak? Apa namanya? Zonasi. Saya prestasi. Oh, prestasi. Berarti tiap hari pulang pergi ini naik motor? Iya, memang. Oh, perjalanan cuma 10 menit? Iya, 10. Deket ya berarti ya Pak, 10 menit ya? Kurang lebih kayak sini kita mungkin 10 menit juga sama aja. Tapi kan sekolah ini bagian soalnya. Dari bagian aku Enggak tahu sih, cuman kalau tahu kan sekolah itu kan alun-alun ke Iya. sana. Di sini berarti dekat ya sekali ini. Kalau itu Mbak Aira di sini ada masalah. masalahnya itu kayak aku tuh sulit mempelajari pelajaran tertentu gitu. Contohnya, Nah, hitung-hitungan termasuk MPK. oh, ada lagi apa itu? Yang hitung-hitungan mas. Nanti dulu ya itu kita biar saya dulu aja. Nah, Aira punya saudara, maksudnya adik? Adik, Oh, ya adik. Cewek apa cowok? cewek, Cewek. Umurnya? 7 Umurnya baru 7. Berarti selisih agak jauh ya. 10 tahun. Berarti Mbak Aira kalau orang tua masih bertanya. Orang tua kalau bapak itu ya kerja, kalau ibu itu yang ngurus adik sekolah. Berarti kalau itu rumah tangga. Ya, Apa kan? kerja di sini, di sekitar sini mana ya? Itu apa parkir atau? Enggak, keliling-kelilingan. Oh, berarti pindah-pindah atau? Ya pindah-pindah. Kadang itu sampai keluar provinsi. Sampai apa sih? Iya. Berarti berapa bulan tidak pulang gitu kan? Iya. Berarti kamu kalau di rumah apa sendiri semua? Ini sendiri. Iya kan? Udah biasa kayak gitu. Iya, biasa. Nanti dari kamu kecil memang bapak kerjanya? Iya, enggak. Bapak dulu pabrikan, ibu pabrikan, terus ya kafe ya itu ekonominya. Oh,
Kalau dulu Bapak di pabrik mana? Oh di Jawa. Enggak. Rokok. Kalau ibu kan? Jadi berhenti setelah adanya COVID. Dan posisinya lebih enak sebelumnya Mbak Anda udah pernah melakukan kondisi individu atau belum dengan kita ya? Pas SMP belum ya? Berarti kurang lebih tahu lah ya gimana proses. Kalau belum tahu tuh SMP itu emang mau datang sendiri atau ada pemasaran atau apa? Gurunya itu kayak yang di sini. Oh gitu. Terus aku sama temanku, temanku yang lain belum pulang. Kita di kelas bertiga, aku, temanku sama temanku sama kita. Berarti rame-rame. Iya, maksudnya lebih dari satu orang. Tapi yang paling cuma dua, aku sama temanku yang satu cuma nemenin. Tapi posisi konselernya itu maksudnya bisa berdua nih, bareng gini atau satu-satu? Kursinya di atas. Ini meja guru. Ini kursinya ada dua depan meja guru. Aku sama temanku. Dan temanku yang nggak konseling itu di kursi biasa. Ini berarti kan kamu sama temenmu tuh bareng ya? Ya soalnya memang sebetulnya kalau konseling itu enggak harus memang ada masalah, ada apa ya, karena stigmanya dulu seperti itu. Jadinya memang ya gimana ya, yang terbangun seperti itu, tapi sebetulnya sih enggak kayak bisa siswa cuman pengen cerita atau gimana atau bakal kayak sebetulnya juga enggak harus ada masalah dan cuman ya memang setahu cuma baru ada satu sekolah yang kayak gitu, maksudnya walaupun tidak ada apa-apa, anak-anak itu ramai kalau budaya juga itu ngobrol juga kayak gitu ada sekali doang sih. Mungkin karena pemahaman mereka tentang BK sudah beda lah. Kalau itu tadi kan kamu tahu kurang lebih proses itu seperti apa. Ada sedikit ya proses konseling itu sebetulnya pemberian informasi atau pengentasan masalah yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi sebetulnya guru-guru hanya membantu apa ya memfasilitasi, memberikan sudut pandang lain supaya si konselingnya itu menggunakan apa ya, pandangan lain atau solusi lain. Kalau apa-apa sedikit sendiri kan kadang kan ya bingung sendiri dong, nggak ketemu jalan keluar. Di konseling individu itu ada beberapa asas. Asas itu kayak aturan istilahnya. Kalau di sekolah asas yang paling apa ya, paling utama atau yang paling banyak digunakan dan yang paling penting itu asas kerahasiaan. Nah, sebetulnya asas kerahasiaan itu bukan sama guru BK. Jadi guru BK itu sebetulnya tidak boleh menceritakan atau membocorkan sampai konseling. Kan biasanya kalau punya kamu kayak mau curhat atau mau cari solusi atau apa, itu kan ada apa ya istilahnya, agak dalam biasanya pembahasan. Nah sebetulnya guru BK itu enggak boleh menceritakan ke orang lain maupun ke guru BK lain itu tidak boleh sebetulnya. Cuman apa ya, prakteknya mungkin ya belum seperti itu. Itu
paling memang gini, ada beberapa hal yang memang memperbolehkan guru kita untuk cerita. Misalnya ada orang cerita dengan diri dan lain-lain, punya sakit secara mental, itu kan berarti kan guru kita membutuhkan tenaga ahli lain untuk membantu dia. Nah itu baru guru kita boleh cerita ke tenaga ahli lain, misalkan psikolog, psikiater, kayak gitu. Kalau memang ada lagi situasi lain, kalau memang si konselornya itu memperbolehkan kalau bukan kita misal kamu ini baca bersama aku dan belum solusinya, mungkin membutuhkan kita lain buat mencari solusi baru. Itu tuh kalau kamu setuju, kalau nggak setuju sebenarnya terus ada asas keterbukaan. Atas keterbukaan ini lebih kepada konselingnya sebetulnya, karena guru kita kan hanya membantu mengentaskan masalah, membantu laki-laki. Kalau konselingnya ceritanya separuh-separuh kan kita kan juga bingung cari apa istilahnya, cari solusinya bareng-bareng. Kayak misalnya asas ilmiah, kalau ternyata biasanya kayak contohnya itu kayak kejadian atau tragedi yang memang baru dari dialami. Ya itu sih memang apa asas-asas yang memang penting untuk kita. Kalau asas konstitusi ini sebetulnya ada banyak banget, tapi yang paling sering digunakan dan lagi ya permasalahannya tadi kurang apa sulit untuk pelajaran tertentu. Nah, pelajaran tertentu itu biasanya yang Mbak Alina rasakan itu di mata pelajaran apa aja? Matematika, fisika, kimia, ekonomi, pokoknya yang kayak gitu. Tapi emang dari dulu itu baginya Mbak Aira tuh rasanya itu emang agak sulit lah, atau baru-baru ini aja? Baru-baru ini. Berarti waktu dulu SD SMP tidak pernah ada masalah dengan pelajaran itu? Kalau dulu masih SMP itu ya cuma matematika sulit, cuma masih bisa ngerjain. Sama fisika itu malah benar-benar gampang. Cuma pas SMA kan beda guru, beda cara ngerjainnya kan, beda caranya. Nah aku jadi dia gitu kayak nggak kayak ini ngerjainnya kok beda caranya. Oh berarti bingungnya di situ. Tapi selama ini udah ada hal untuk menyelesaikan hal itu kesulitan atau belum? Belum. Berarti masih bingung kok sulit ya, gitu ya. Tapi dulu kalau masuk sini karena prestasinya dulu apa Pak? Apa dulu nggak pernah lomba, cuma nilai apa? Oh seleksi data. Tapi udah pernah ikut lomba-lomba itu? Pernah, cuma kalah. Oh selama SMP? Iya. Udah pernah ikut berapa lomba? Aku jarang. Satu. Dua. Itu lomba apa itu? Bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris semua? Emang ketertarikan ke bahasa Inggris atau gimana? Iya, emang ketertarikan bahasa Inggris semua. Oh, tapi belum pernah nyoba lomba-lomba yang lain, belum pernah. Belum. Kalau Mbak Aira kan tadi menyampaikan bahwasannya kesulitan untuk dalam mata pelajaran. Tapi Mbak Aira udah pernah tanya ke teman-teman lain nggak? Maksudnya gitu, kan Mbak Aira rasanya tadi sulit di bagian matematika, fisika, kimia, sama ekonomi. Mbak Aira pernah ngobrol sama teman-teman enggak? Maksudnya ini kamu paham nggak di mata pelajaran ini?
Mas. Dan respon teman-teman gimana? Ya responnya ya kadang ngejelasin, kadang ya nggak jawab, jadinya aku cuma nyari jawabannya. Oh gitu. Tapi teman-teman sebetulnya paham nggak dengan teman satu kelas nih? Ini kan berarti sama ya. Maksudnya paham nggak dengan apa yang disampaikan sama guru? Atau sama-sama nggak paham sebetulnya? Paham, cuma ya paham materinya, paham caranya, cuma dia ngerjainnya itu rada-rada bingung gitu. Sama aja bingung. Iya, tapi kalau aku paham caranya, paham semuanya, nggak paham semua. Jadinya caranya aku nggak paham, kalau aku masih masuk dikit. Kalau aku nggak paham semua. Ada berapa teman yang kira-kira bisa memahami setiap mata pelajaran? Kan bisa gini, ada mata pelajaran, ada teman Riman yang mungkin memahami itu ada berapa orang? 4. Berarti ini 4 dari semua satu kelas atau dari 5 kelas? Dari satu kelas? Yang menurutku dekat sama yang lain kan nggak tahu. Oh gitu. Oke, sekarang kamu dekat berapa orang misal kelas? Kurang lebih. Itu yang seperti sama aku semua. Kurang lebih berapa itu semua? Berapa? 8. 8 paham 4. Enggak, 5 paham. Aku satu cewek ya lumayan paham, tapi kan nggak pernah tanya-tanya dia, jadi aku nggak tahu kemampuannya gitu. Oh, berarti masih 17 mas. Berarti karena mungkin nggak biasa dengan kebiasaannya ya. Selama ini kalau kamu tanya teman-teman dikasih tahu ini loh kayak gitu tak? Ya kadang jelasin, cuma kalau yang laki-laki di belakangku itu kayak nggak mau jawab gitu kak. Tapi kadang-kadang nggak mau jawab, cuma dia ngerjain, ya ngasih jawaban ke aku. Dia cuma dikasih gitu doang, males jelasin. Jelasin kayak ada tugas matematika itu kirim di grup lah. Gurunya itu nggak masuk dikerjain di papan tulis ya, semuanya tinggal nyari aja. Tapi dari satu kelas sebetulnya itu banyak yang paham atau banyak yang nggak paham? Kayaknya banyak yang paham. Banyak paham. Untuk matematika aja atau dengan 4 mata pelajaran tadi? Ya semua. Oke. Berarti selama ini kan kamu belum lulus di sini. Kamu udah coba buat bikin kelompok itu ketika bisa belajar belum? Atau karena rumahnya jauh? Ya rumahnya jauh-jauh. Tapi kalau circle ya ada, ya kadang-kadang ngasih tahu PR, kadang-kadang ya ngerjain bareng, saling kiriman. Tapi pernah nggak maksudnya yang kita misal kamu satu sekal, misal berlima, ya nanti ada tugas ini kita ngurus sini, kita kerja ini, itu kita enggak? Pernah, tapi pas di sekolah. Aku jarang ikut soalnya rumahku jauh. Kalau di sekolah ya kerjain bareng-bareng. Tapi di situ ya biasa mereka dikerjain terus di copy atau gimana? Ya aku sih tinggal copy. Enggak kan sih? Ada yang maksudnya yang dominan misal nih, kamu paling bisa di bahasa Inggris lah, bisa justru nanti kamu waktu kerjain ini loh artinya maksudnya jelasin ke teman-teman kayak itu ada enggak? Temen-temen jago bahasa Inggris. Oh baik, iya itu kan cuma contoh aja di mata pelajaran. Kalau di yang tadi yang kamu kurang bisa matematika kimia dan tadi ekonomi itu pernah nggak belajar seperti itu? Kadang-kadang gitu. Maksudnya, tapi kita ngerjain bareng nih, tapi ada yang jelasin. Jadi tuh sebenarnya caranya gini. Nggak pernah. Belajarnya berarti. Ada kalau aku tanya. Kalau nggak tanya nggak dijelasin. Dan kebanyakan yang ngerjain itu nggak tanya semua ya.
masalah diisi ya kayak gitu. Tapi kamu selama ini kalau belajar itu harus ada kategori tertentu apa enggak? Misal kalau aku ya, misal memang itu tempat yang sepi. Kalau kamu ada kayak di rumah sendirian aku sering belajar, tapi aku nggak terlalu sering belajar. Aku belajar itu kalau ada ulangan sama ya asesmen gitu aja. Kalau biasa aku nggak belajar. Jadi belajarnya itu ngebut pak pulang sekolah belajar. Itu kalau SMP ya, kan pulangnya jam 2, pulang sekolah belajar, terus sorenya nyatet kisi-kisi sama jawab, malamnya itu ngapalin, terus besok kalau baca gitu masih suka baca ya ingat ya, terus besoknya udah lumayan. Itu kan sekarang pulangnya kan jam 4 ya, jadi ya nggak tahu nanti mau pakai teknik itu lagi atau enggak. Oh, berarti selama ini masih belum ada kesempatan untuk belajar lagi ya. Tapi kamu di suasana tertentu itu emang ada kategorinya dan belajar. Misalnya kayak aku suka belajar malam, atau aku suka belajar siang, aku suka belajar di tempat yang sepi, atau kami ada masalah masih bisa belajar. Aku bisa siang, sore, malam, pagi pun bisa, cuma harus sepi. Ya harus ke kamar, nggak ada orang gitu. Berarti intinya nggak ada yang ganggu kamu. Kamu sudah mungkin kayak belajarmu gitu? Kayak belajar itu mungkin masih tadi karena pokoknya yang nggak bisa diam gitu ya. Tapi kata apa ya yang pokoknya itu kalau belajar itu ya nggak bisa diam. Nggak bisa diam kayak gimana? Kayak aku mau ngomong sendiri, terus ya kadang itu belajar nulis. Cuma pikiran di lain, jadi langsung kayak gini, langsung fokus gitu. Berarti fokusnya suka kurang. Iya, soalnya terus mikirin yang lain. Apalagi kalau ada pikir ada orang yang buat aja ngomong kayak itu, tambah lebih parah lagi. Kalau kamu tuh sukanya belajarnya dengan cara, misal kalau aku nih lebih suka dengan cara melihat dan mencoba. Jadi gini, misal aku nih lihat kayak gitu cara susah. Kalau kamu kayak atau cukup kamu membaca atau terus apa kamu mendengarin dua atau gimana? Ya melihat juga. Itu mencoba juga. Kayak kalau PJOK itu kan membaca, terus tak ya diperagai baru bisa sih. Berarti udah tahu lah ya maksudnya kalau baca seperti apa. Kalau menurut teman-teman dari tempat pelajaran yang kamu merasa sulit tadi, itu ada temen yang lalu tidak? Maksudnya mulai gini, mau nggak paham ya penjelasannya mau nggak enak, ada nggak? Dari tempat apa ada. Soalnya beda guru kan beda cara. Ya. Kurang menjelaskannya. Kayak langsung jelas-jelas gitu loh Kak. Padahal kalau aku pas SMP itu satu materi itu kadang bang sebulan, jadinya masih masuk ya, bukan masuk banget cuma masih masuk. Kalau sekarang kan dapet ya, jadi aku kurang paham, malah nggak paham. Tapi kan biasanya itu udah aku tanya jawab, maksudnya ketika aku datang kayak gini aku enggak, misal itu ada yang jawab enggak, ini kan seperti apa kok, jadi saya belum paham Saya iya sering kayak gitu. Apa enggak? Aku bilang gitu. Nggak paham kan, cuma aku diam aja soalnya ya takut aja. Nah. Tapi kalau temen yang lain ada yang pernah tanya kayak gitu enggak, maksudnya ketika jelasin udah kalau tanya itu kenapa dapetnya itu ya kayak gitu ya, maksudnya untuk dijelasin ulang kayak gitu ada.
kamu berkenan kayak itu belum? Pas SMP sih sering, soalnya kan ya dekat sama guru, cuma pas ini enggak pernah. Aku cuma diem aja kalau enggak. Tapi sebetulnya fiturnya apa kok sampai kamu nggak berani tanya apa emang gurunya galak? Mau dijelasin beberapa kali kalau caranya gitu sama yang dosennya aku tetap bertahan. Tapi belum pernah nyoba. Belum. Terus kalau angkat tangan itu kan gurunya lebih lama di kelas, lebih lama ngejelasin. Teman-teman pada liatin aku sama dia, aku malu. Kayak belum apa sih banyak. Terus ini udah baru kayak. Atau teman-teman juga banyak yang nggak paham gitu. Yang penting itu pikirannya ini ya cepat selesai. Itu berarti di mata pelajaran lain nggak atau memang lebih spesifik? Di spesifiknya sih MTK. Kamu ini keluar 10. Ya mungkin nanti alatnya beda guru mungkin lah, beda lagi lah ya. Tapi kamu selain di sekolahnya berarti nggak ada apa namanya kayak kursus atau les itu nggak ada. Semua belajar dari guru. Seberapa sering tuh kamu melakukan apa yang sih kerja kelompok bareng-bareng kayak misalnya atau yang mungkin nggak paham itu sering atau enggak sama teman? Itu kalau dibagi sama gurunya atau enggak dong, kerjain sendiri. inisiatif kayak circle nih, ini hari ini ada apa ya, ada PR ini yuk dikerjain bareng-bareng atau gimana? Ya sering kalau itu ada satu yang ngerjain, terus kadang pas waktu ada yang ngerjainnya sendiri, cuma ikut ke kelompok, ada yang tinggal nyalin, tapi kebanyakan tinggal nyalin ya, tanpa ada penjelasan. Iya. Tapi kalau kamu sendiri juga kayak gitu ya soalnya. Tapi kan temenmu ada yang misalnya kamu bisa di mata pelajaran A misalnya apa begitu, terus kamu sama kamu kan kerjain bareng, otomatis kan kamu dulu yang selesai karena kamu yang paham nih. Si kamu ada yang tanya enggak ya ini caranya gimana kok? Iya kan? Ada. Kamu bisa jelasinnya kan? Bisa. Kamu kalau misal dibalik temenmu yang bisa, kamu yang nggak bisa, kamu tanya juga kamu nggak? Tanya. Dan kadang dijelasin, kadang kan aku tanyanya kan nggak masuk logika, cuma gara-gara koma atau jelas itu kan terus apa sih lo gitu ya. Setelah aku emang nggak paham, cuma kalau dipikir-pikir aku emang bohong gitu kak. Terus koma sama paket nggak bisa bedain kayak gitu, soalnya masih belum paham pelajarannya. Berarti intinya penjelasannya kurang ini ya, kurang detail lah. Kamu udah pernah ini enggak, semisal kamu nih ada ya karena spesifik dari di matematika terus mungkin udah diambil contoh matematika aja lah, ada PR matematika dan kalian nggak terjadi tadi nih, tapi ngerjain gitu otomatis menambah kebingungan loh. Apa nggak cari apa ya istilahnya, cari cara atau cari jawaban ini dengan mungkin lewat sosial media, mungkin lewat YouTube dengan penjelasan kan kalau dari gurunya kalau kamu kan nggak paham pernah nggak lihat video kayak gitu dari YouTube, oh gimana tuh ini caranya, konsepnya ini caranya itu udah pernah? Bisa. Jadi aku kayak yang kemarin itu kan aku bisa ngerjain sendiri. Jadi pas mereka aku berharap ditunjuk. Soalnya kan itu biasanya kan disuruh dibaca kan, disuruh dibaca. Aku bisa, tapi nggak ditunjuk. Pas aku nggak bisa sama sekali. Ditunjuk. Oh, berarti kan udah sebetulnya udah ada titik terang lain nih kalau memang
kamu bisa belajar dari situ. Soalnya kamu kan sudah kalau kerja kelompok kan tapi kayak gitu tadi tinggal jamin nggak ada penjelasan terus nggak ada bahasa atau gimana ya, ya dari situ juga bisa ya. Kalau ini kenapa kok kamu di SMA ini enggak kayak di SMP, maksudnya belajar atau gimana atau waktunya apa? Selain waktunya tahunya juga beda, lingkungannya beda, itu nggak bisa samain, nggak ada yang sama. Di sana itu kan SMP-nya cuma daerah itu kan ada kan, itu temennya sama semua dari PAUD sampai SMP, tapi ada yang ketambahan dari luar juga ada. Jadi kebanyakan sama ya lingkungannya pun sama, jadi enak asik gitu. Orang ya di circle-circlean dulu tuh nggak ada namanya circle-circlean ya walaupun sih besti-bestian sendiri dua orang gitu, tapi kalau juga jadi satu. Berarti kalau dulu belajar gimana kalau ngomong? Ya belajar dulunya tuh benar-benar merhatiin muridnya tuh pada mau kamu. Jadi kalau ada yang belum ngerti ulang-ulang gitu. Tapi dulu untuk SMP itu tuh kamu belajarnya kayak tadi nggak ya, maksudnya cuma ada ulangan doang atau kamu tiap hari itu belajar walaupun sebentar atau gimana, atau kalau kumpul sama temen emang belajar atau gimana? Kadang belajar kalau pengen belajar, tapi kalau ada asus kan itu wajib belajar gitu langsung. Ya itu semua kayak gitu, kalau ada mau udah ulangan emang belajar. Terus kalau sama temen-temen yang dulu, Teman-teman yang dulu juga ya ada yang rajin ada yang enggak. Ya kalau aku dibandingin sama temen-temen yang dulu itu masih ya naik lah, kalau di sini kan ya udah turun, soalnya saingannya banyak. kamu dulu kalau belajar itu berarti kalau pengen buat padahal dulu kalau pengen aja nggak ada masalah di mata pelajaran kamu. Jadi kalau ini yang kamu ini kenapa karena jamnya yang kelas emang masih bukan di rumah itu biasanya ngapain aja, maksudnya kalau sulit sama suka kan dari pagi sampai sore di sini, setelah pulang ngapain gitu. Aku sebelum berangkat itu bersihin kamar sama bersihin depan rumah, ya kadang cuci piring lah, ya gitu. Terus pulang itu kalau aku pengen ya cuci piring lagi, kalau ada yang hujan, kalau ini juga ya bersihin depan lagi, itu doang. Kalau Malam main ML mulai sampai ya tergantung aku targetku berapa bintangnya gitu. suka game. Iya, biasanya itu pulang sekolah sampai jam 8 aku belum mandi, jam 8:30 baru mandi. Nggak diomelin tuh sampai jam segitu. Udah sering terus ya masih sering diomelin sih, cuma udah kayaknya udah capek kan. Tapi kalau tidur biasanya maksimal mau kasih jam atau setidurnya aja? Tidurnya aja. Kadang itu aku kan pulang sekolah itu ya main HP sampai jam 8, jam 7 itu ketiduran, padahal belum mandi ya. Kadang ya sampai jam 9 baru mandi, terus main HP lagi sampai jam 12, tergantung gitu. Berarti istirahatnya nggak tentu. Iya, nggak tentu. Itu mulai dari SMA Iya, atau mulai dari dari SMP? SMP enggak, SMP teratur. SMP teratur. Iya. Oke, jadi kamu kan apa namanya udah bisa kebiasaan SMK kan harus berikut. bedaan di situ. Terus SMK dong, Itu ada salah satu solusinya itu yang awal kemudian kamu buat jadwal
di sekolah. Habis itu kamu bisa Iku sing aman, ya, aman iku kok terus lewat dalan iku kok kalau terus sembarangan dari ya. sama main game Iku sing SMK. jajaran dapat ya minimal sehari 30 menit aja Kowe sing lungguh sing rono, sing bisa diawali dengan pembelajaran yang kamu suka dulu. Misal dalam satu minggu ini seharinya 30 menit kamu belajar tapi yang kamu suka dulu. Nanti kalau kamu udah terbiasa menjalani itu semua, mungkin baru disisipin dari 5 hari itu atau 1 hari yang memang mata pelajaran yang kamu merasa susah itu tadi, kayak fisika, apa ya, lebih terus nantinya biar balik lagi dulu kan selama SMA ini kan beda sama SMP. Kalau SMP dulu kan masih ada belajarnya, walaupun kamu belajarnya juga fokusnya doang. Kalau ini kan tidak dong, tapi beda. Terus kalau kamu suka olahraga, kalau di rumah itu arahin aja di hari Sabtu kan. Kalau dari hari Senin sampai Jumat kan padat banget loh, sekolah pagi sampai sore. Terus itu nanti ada belajar, ada main game, ada bersih rumah dan lain-lain. Itu mending tidak usah ada olahraga. Kegiatan rumah kan juga ada memasukkan bersih-bersih dan itu bisa diambil di Sabtu. Karena Sabtu kan kamu kan paling dia ada ya saat itu ya boleh lah pagi main style berwaktu sendiri itu bisa dicoba dulu. Habis ini dibikin disesuaikan aja. Misal dalam 1 hari nih kamu biasanya apa-apa tinggal diatur saja, jangan ditambahin kegiatannya. Kalau kegiatannya ditambahin nanti kamu malah capek aja malah. Kemudian juga karena kamu satu udah jarang belajar, keduanya juga karena istirahatnya tidak maksimal, akhirnya itu tadi nggak fokus di sekolah. Kita awal sih menurut ya lebih baik nanti kita lihat dulu perkembangan minggu depan seperti apa. Dan kalau minggu ini berhasil atau enggak, pasti kan enggak semulus itu kan ngerjain. Pasti ada apa ya, ada hambatan-hambatan lain lah. Ada paham, ada yang perlu ditanyakan, enggak kalau enggak ya kerjain itu dulu, nanti kita ketemu lagi buat sesi-sesi berikutnya minggu depan. Kita evaluasi lagi yang memang nggak bisa diubah itu apa yang bisa diubah itu apa, atau ada apa ya istilahnya, ada kendala lain atau tidak, itu kita bahas lagi nanti minggu depan. Sebelum mengakhiri sesi pagi ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan Oke, terima kasih sudah mau datang ke kita. Kita bertemu lagi minggu depan. Sorry tadi sebetulnya ini ada batasan waktu setiap waktu kita 30 sampai 40